Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas tentang metode numerik pada teknik perminyakan. Jadi di sini sudah ada soal 3.6, evaluate E pangkat minus 5 using two approach. Jadi kita akan mendekati E pangkat minus 5 dengan dua pendekatan ini. Lalu kita akan membandingkannya dengan true value yang bernilai segini menggunakan 20 kali terms atau looping 20 kali. Lalu menentukan true error dan approximate error. Nah, dengan Python. Oke, langsung saja kita bahas dengan pendekatan pertama yaitu 1 kurang X tambah X kuadrat per 2, bla bla bla. Ya, jadi pertama yang kita butuhkan adalah import math. Import math di sini digunakan untuk library factorial yang mana tidak ada bawaan Python. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsinya yaitu def eksponensial X pangkat X, N menginisiasi sum sama dengan 1, yang ini awalan 1, kita inisiasi itu. Kemudian kita akan mengatakan bahwa looping mulai dari angka 1 sampai N. Jika I modulus 2 sama dengan 0, atau jika I bisa dibagi 2, jika I merupakan bilangan genap, maka sum itu akan ditambah. Karena pendekatannya di sini kita lihat, karena kita mulai 1 sudah ada, jadi kita akan mulai dari sini I sama dengan 1, I sama dengan 2. Kita lihat di 2 sini dia plus. Sehingga di sini saya tulis sebagai sum sama dengan sum plus X pangkat I per mat faktorial I. Oke. Selain kalau dia bilangan ganjil maka dia kurang, karena di sini kita lihat di 1 dia kurang, di 3 dia kurang. Nah, setelah itu dia akan mengembalikan nilai sum. Nah, kemudian kita akan inisiasi di program utamanya. X sama dengan 5. 5 di sini adalah faktornya ini, pangkatnya. Kemudian kita inisiasi lagi true error 100. Ini sebenarnya tidak perlu, tapi tulis saja. Inisiasi lagi approximation error masih 100% karena kita belum memulai. Jadi kita anggap dulu error kita 100%. Kemudian true, ini nilai yang diberikan dari soal. Kemudian kita inisiasi bilangan looping kita I sama dengan 1, kemudian alt sama dengan 0. Ini nilai lama dari, misalnya kalau kita ngelooping nih ada nilai baru, nah nilai lama yang awal adalah 0. Lalu kita mulai di sini loopingnya for I in range 20, karena dia minta 20 kali, maka new hasil baru sama dengan eksponensial memanggil fungsi yang di atas ini X, I. Kemudian EA atau approximation error-nya adalah absolute new kurang all per new kali 100. Nah, dia akan menghitung approximation error-nya. Kemudian ET, true error, rumus ini. Kemudian all sama dengan new. Jadi nilai all akan digantikan oleh new. Kemudian akan di-print nilai E pangkat minus X, true error, dan approximation error. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, dengan pendekatan kedua, E pangkat minus X sama dengan seper E pangkat X sama dengan ini. Kita tidak perlu repot-repot membagi eksponensialnya tadi. Fungsi eksponensialnya sini tidak perlu dibagi dengan ganjil genap. Langsung saja sum sama dengan sum plus itu. Kemudian sama dengan yang tadi. Bedanya di sini new, ini dia akan sama dengan seper eksponensial X, I, atau ini. Nah, lalu dia akan memprint E pangkat minus X dan lain-lain. Oke, sampai situ tidak ada masalah saya rasa. Oke, jadi kita akan coba jalankan program ini. Oke, yang kedua. Nah, kita lihat di sini bahwa cara pertama dia menghasilkan true error yang lebih besar dibanding cara kedua. Jadi saya kesimpulannya bahwa cara pertama atau E pangkat minus X sama dengan 1 kurang tambah minus itu pada 20 kali looping dia masih galatnya terlalu besar dibandingkan cara kedua. Nah, karena galat itulah maka
kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan cara yang lain yang bukan dari soal dengan 20 kali looping, tapi kita akan menggunakan kondisi kondisi yang dapat diterima, acceptable, galat yang dapat diterima lah. Jadi di sini kita akan mengulang loopingnya hingga approximation error kecil dari yang dapat diterima, acceptable error. Nah, rumusnya acceptable error itu sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat 2 minus n, di mana n ini adalah bilangan penting. Jadi tergantung kita mau bilangan penting berapa. Oke, sampai situ saya rasa tidak ada masalah. Jadi ini keadaan ini biasanya digunakan jika kita tidak mengetahui true error. Nilai value-nya yang true. Atau misalnya kita buta banget tuh dengan nilai true-nya tidak ada di soal. Ya kita akan melakukan komputasi hingga kondisi ini terwujud. Oke. Kita langsung masuk di pendekatan 1 dengan ini. Nah, pendekatan 1 di sini yang diubah sedikit. Kita lihat bahwa saya mengambil bilangan penting M sama dengan 5. Jadi saya butuh 5 bilangan penting di belakang 0 yang harus sesuai. Kemudian akan menghitung acceptable error-nya. Kemudian loopingnya di sini agak beda karena kita akan melakukan looping while do dengan selama EA masih lebih besar dari ES, maka looping akan terus berjalan. Di dalamnya lumayan sama, old sama dengan new, I sama dengan I plus 1. Oke, dengan approach kedua kita akan sama saja dengan tadi. Tetapi bedanya juga di looping sini. Sama di sini juga bilangan penting 5, acceptable error-nya saya set segitu. Lalu loopingnya akan dilakukan terus hingga keadaan EA akan lebih kecil dari ES. Oke. Sampai sini kita akan jalankan semua program. Oke, kita akan jalankan semua program. Nah, yang paling atas ini adalah approach 1 dengan menggunakan 20 kali looping. Dia true error-nya 1,8. Kemudian yang kedua ini cara 2 dengan 20 kali looping. Kita lihat true error-nya 0,00014. Sudah cukup baik. Kemudian cara yang ketiga ini itu dengan cara kondisi approximation error kecil dari acceptable error. Dia errornya di sini dari true error 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Jadi dia lebih kecil lagi dari yang tadi. Kemudian untuk approach kedua dengan kondisi kurang ES, ini 0,00014. Jadi kita lihat di sini semua cara bisa dilakukan, tetapi itu akan mempengaruhi dari nilai errornya, approximation error dan true error. Sebenarnya yang penting itu true error. Kan kita tidak mau meleset terlalu jauh hitungan kita dengan keadaan realnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk kode ini bisa kalian dapatkan di link deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.